Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Lovia, NIM A1C31850. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebakaran Berbasis IoT dan SMS Gateway Menggunakan Arduino. Dari penulis Dani Sasmoko dan Ari Mahendra, tahun terbit 2017 dengan jurnal Simetris dengan volume 8 dan nomor 2. Adapun hal yang melatar belakangi si penulis untuk membuat jurnal ini yaitu saat ini telah banyak terjadi peristiwa kebakaran di Indonesia. Pada tahun 2015 lalu telah terjadi kebakaran besar di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan banyaknya ribuan orang yang mengalami gangguan pernapasan serta gangguan pendidikan dan roda perekonomian di daerah tersebut. Nah, hal itulah yang melatar belakangi dan jurnal ini juga dibuat bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran dan tingkat penyakit yang disebabkan oleh kebakaran hutan, yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan. Adapun alat-alat yang mendukung dalam penelitian ini yaitu menggunakan terutama yaitu Arduino Uno R3. Kemudian ada sensor asap MQ7 dan sensor suhu LM35 serta sensor api dan juga sensor suhu, dan juga menggunakan GSM atau GPRS SIM 900. Prinsip kerja pada alat tersebut yaitu dalam keadaan awal alat ini diaktifkan. Kemudian sensor suhu akan menampilkan laporan suhu secara real time pada komputer atau laptop yang berada pada pos sebagai acuan keadaan hutan. Yang pertama adalah jika suhu normal antara kurang dari 35 derajat Celcius, maka indikator akan berwarna hijau akan menyala. Selanjutnya adalah jika sensor asap mendeteksi adanya asap di daerah tersebut, maka indikator berwarna kuning akan tampil status peringatan pada monitoring web. Dan jika suhu mencapai lebih dari 45 derajat Celcius, maka status peringatan menjadi tidak aman. Maka indikator merah akan menyala, peringatan berbahaya, kebakaran, dan ketika sensor api mendeteksi adanya nyala api, maka secara otomatis GSM atau GPRS ini akan mengirimkan pesan SMS ke semua petugas pos juga kepada perwakilan penduduk setempat. Nah, begitulah cara kerja dari alat tersebut. Berikut adalah gambar dari skema prinsip kerjanya. Yang awalnya dimulai, lalu diinisialisasi, kemudian cek sensor suhu LM35, cek sensor asap MQ7, dan cek sensor api. Setelah semuanya dicek sensornya, maka diteruskan dengan proses datanya. Nah, jika tidak ada terdeteksi suhu yang meningkat dan asap serta api, maka statusnya aman-aman saja yang ditampilkan pada monitoring web. Seterusnya, jika proses datanya mendeteksikan suhu lebih dari 45 derajat dan terdeteksi adanya asap dan juga api, maka secara otomatis SMS-nya akan terkirim. Nah, pada tampilannya akan ditampilkan secara real time pada web monitoringnya. Selesai. Selanjutnya di gambar di samping ini adalah skema pembuatannya, yaitu sensor suhu LM35, sensor asap MQ7, dan sensor api dihubungkan pada rangkaian GSM atau GPRS SIM 900 ini, lalu dihubungkan ke Arduino Uno, lalu di-encodingkan pada monitoring webnya yaitu menggunakan laptop atau komputer, lalu tersambung ke HP sebagai SMS gateway-nya. Penulis menyatakan bahwa alat ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan setelah melakukan pengujian. Nah, adapun kekurangan dari alat ini yaitu terletak pada salah satu sensornya, yaitu sensor asap MQ7, yang mana dari hasil pengujiannya bahwa sensor ini asap akan terdeteksi hanya ketika arah anginnya searah dengan letak alat ini, atau sensor ini dapat mendeteksinya jika arah anginnya searah dengan alat tersebut. Namun jika arah anginnya berbeda, maka sistem tidak dapat mendeteksi adanya asap. Maka juga dapat terjadi
kesalahan dalam alat ini. Jika arah anginnya itu tidak sesuai atau tidak mengarah ke alatnya ini, maka kebakaran tidak dapat terdeteksi. Baik, hanya itulah presentasi dari saya mengenai jurnal ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.